Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anggaran kas. Materi anggaran kas itu ada di buku Navarin. Saya merefernya ke buku tersebut, edisi yang ketiga, bab 12. Jadi pada video kali ini saya berfokus pada penjelasan contoh soal. Ada di soal 12.1, pelatihan ya, contoh soal 12.1 dengan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menyusun anggaran laporan arus kas. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun anggaran laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk menyusun laporan anggaran raca. Jadi, pertama-tama sebelum kita menyusun anggaran dari ketiga laporan tersebut, itu sangat penting bagi kita atau perusahaan dalam hal ini yang membuat anggaran, itu menentukan. Karena kita pertama kali adalah membuat laporan arus kas, tentu saja kita harus menentukan atau membuat asumsi kira-kira dalam periode yang kita buat anggaran itu apa saja kas masuknya. Apa saja kas masuknya, apa saja kas keluarnya. Bukan sekedar apa saja ya, nanti ada lagi berapa. Berapa sih kas masuk, berapa kas keluarnya gitu. Jadi saya mau refresh lagi, kalau kita berbicara terkait dengan laporan arus kas, itu kan ada dua metode pembuatannya. Yang pertama ada metode tidak langsung, indirect, atau metode langsung. Di mana metode tidak langsung itu digunakan oleh perusahaan yang yang menggunakan SAK etap dalam penyusunan laporan keuangannya. Sementara untuk yang direct method itu disarankan digunakan untuk perusahaan yang menggunakan SAK umum atau PSAK. Jadi ada dua metode penyusunan arus kas, laporan arus kas, direct method dan indirect. Seperti itu. Nah, baik direct maupun indirect, tentunya ada aktivitas yang menggambarkan aliran kas. Ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Ada operasional. Dan yang kedua ada investasi. Yang ketiga ada pendanaan. Kalau aktivitas operasional, sebenarnya kita bisa refer kepada aktivitas yang menentukan laba bersih. Jadi kalau aktivitas operasional itu terkait dengan aktivitas yang menentukan laba bersih atau aktivitas yang mempengaruhi kegiatan operasionalnya perusahaan. Gitu. Biasanya cut-off-nya memang transaksi-transaksinya dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Itu biasa kita pertimbangkan di kegiatan operasional. Sementara untuk kegiatan investasi sendiri itu adalah kas masuk dan kas keluar atas kegiatan investasi, yaitu terkait dengan akun-akun aset tidak lancar. Aset tidak lancar bisa misalkan kalau kita bicara ini ya, kalau kita bicara cash outflow-nya, itu bisa dari pengeluaran atas pembelian aset tetap, bisa dari pengeluaran pembelian aset tidak berwujud, properti investasi atau investasi keuangan, tapi jangka panjang. Ingat, investasi yang ada di kegiatan investasi itu adalah pos-pos aset tidak lancar. Gitu. Kalau misalkan pembeliannya atas investasi yang setara kas, gitu, yang investasi yang sangat liquid itu nggak masuk ke kegiatan investasi, itu masuknya ke operasional. Kita lihat turun nih batasan periodenya. Sementara untuk pendanaan sendiri itu adalah kegiatan atas aliran kas masuk dan keluar yang bisa kita lihat dari akun ekuitas dan juga akun liabilitas tidak lancar atau liabilitas jangka panjang.
Gitu. Jadi kalau perusahaan misalkan kas masuknya ya karena penerbitan saham, kas masuknya juga bisa karena penerbitan atau penjualan wesel bayar tapi di jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun. Begitupun juga dengan penerbitan obligasi akan masuk ke pendanaan. Gitu. Itu cash inflow-nya. Sekarang cash outflow-nya atau cash keluarnya itu dari bisa pembayaran dividen. Gitu. Terus juga bisa juga dengan pembelian saham treasury bisa, terus juga bisa dengan pelunasan utang, pelunasan pokok utangnya ya. Kalau pembayaran bunga obligasi, posisinya ini kalau kita penerbit, itu kan yang akan kita berikan ke investor kita, yang kita berikan ke lawan transaksi kita, yang membeli obligasi kita, atau surat utang kita, itu kan ada 2 ya, bisa atas bunganya, bisa atas pokok obligasinya. Kalau bunganya, pembayaran bunganya itu masuk ke kegiatan operasional. Kenapa? Karena memang pada saat membayar bunga kan, ingat, akunnya dari interest expense. Kalau interest expense berarti dia itu kan mendeterminasi net income. Kalau mendeterminasi net income, kita tampung dia di kegiatan operasional. Kalau pembayaran bunga itu atas kegiatan operasional, tetapi pembayaran atas pokok utangnya atau cicilan utangnya itu masuknya ke pendanaan kita. Perlu dibedakan pembayaran atas bunga dan pembayaran atas pokok utang. Oke, baik, kita langsung masuk ke soalnya. Di sini ada soal 12.1, jadi ada Toko Purnamasari selama bulan Januari 2019, dia memiliki data transaksi sebagai berikut, atau dia sudah membuat asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jadi ini kita asumsikan si PT Purnamasari itu adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu proses bisnisnya adalah dimulai dari pembelian barang dagang dulu. Dia beli barang yang mau dijual, kemudian dia jual lagi ke konsumen. Gitu. Jadi pembelian barang dagangnya Rp10.000 secara tunai. Mungkin di sini kenapa 10.000 ya, karena nggak make sense banget gitu ya. Karena mungkin di sini asumsinya bukunya mau menyederhanakan angka aja. Mungkin saya rasa seperti itu. Jadi beli barang dagangan 10.000 tunai, asumsinya 40%, beli barang dagangnya 10.000 nih. Asumsinya 40% dengan tunai, berarti 60%-nya itu kredit. Gitu, yang akan dibayarkan di Februari, akhir Februari. Begitu asumsinya. Dan yang kedua, setelah kita beli, kita menjual barang dagangannya. Barang dagangannya dijual nih 15.000. Dari 15.000 itu 60%-nya tunai, berarti 40%-nya dilakukan secara kredit. Kita punya piutang nih. Kalau pada saat pembelian kredit berarti kita punya utang, account payable. Nah, kemudian ada lagi nih, asumsinya, oh iya kita harus bayar sewa toko bulan ini sebesar 500, dan kemudian kita harus membayar gaji bulan ini 400, itu asumsinya. Ternyata dari kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan itu menghasilkan ada sisa barang dagang. Jadi ada inventory atau persediaan dengan ending balance-nya adalah 2.000. Nanti kita akan cari COGS-nya berapa. Sudah jelas ya, nah ini ada pembelian, ada asumsi berapa besaran kredit, berapa besaran tidak kredit, begitupun juga penjualan, ada pembayaran sewa 500, pembayaran gaji 400. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu membuat anggaran kas dengan metode langsung, yaitu pendekatan tunggal. Jadi kalau pendekatan tunggal sebenarnya gini, kalau di buku ini ada, tapi kalau untuk di PSAK sendiri, format yang pendekatan tunggal sendiri tidak ada.
Kalau laporan arus kas itu kan langsung aja berdasarkan kegiatannya. Pertama operasional dulu, investasi, baru pendanaan. Tidak dipisahkan mana yang masuk dulu, mana yang keluar dulu. Tapi kalau di pendekatan tunggal, itu kita pisahkan dulu. Mana aktivitas kas masuknya, dan yang kedua mana aktivitas kas keluarnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu ya. Dari pembelian barang, penjualan barang, membayar sewa toko, ketiga poin tersebut itu merupakan seluruhnya adalah kegiatan operasional. Gitu. Jadi di kas masuk ini kita identifikasi kas masuknya dari mana. Oh iya, kas masuknya dari penerimaan pelanggan saja. Asumsinya seperti itu. Kalaupun nanti, ya mungkin dalam praktiknya banyak, gitu. Ini kan hanya di soalnya saja. Kebetulan di soalnya penerimaannya hanya dari pelanggan atas penjualan secara tunai. Ingat, kalau laporan arus kas kita ambilnya yang tunai 9.000. 9.000 ini kita dapatkan dari 0,6. Jadi kan tunai kan 60%, dikalikan dengan total penjualan, diestimasi adalah 15.000. Sehingga kita punya saldo penerimaan kas masuk dari pelanggan adalah 9.000. Kebetulan tidak ada lagi kas masuk apa-apa selain dari pelanggan. Sehingga jumlah kas masuknya adalah 9.000. Setelah kita identifikasi kas masuk, yang kedua adalah kita identifikasi kas keluar. Dari soal ini, dari poin A dan poin C, itu kas keluarnya kan atas kegiatan operasional semua ya. Yang pertama pembelian barang, itu operasional. Membayar sewa toko itu operasional, dan membayar gaji juga operasional. Sehingga kas keluar untuk kegiatan operasi, yang pertama adalah pembayaran kepada pemasok, itu kenapa 4.000, kita dapatkan dari total pembelian kita kan 10.000 nih. Dikalikan dengan 40%. Sehingga pembelian kepada pemasok secara tunai adalah 4.000. Kemudian pembayaran sewa toko bulan ini 500. Pembayaran gaji karyawan 400. Sehingga total kas keluar adalah 4.900 atas ketiga item tersebut. Pembayaran kepada pemasok, sewa, dan gaji. Setelah kita dapatkan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar, kita tentukan apakah aliran kasnya atas tahun tersebut defisit atau surplus. Kalau surplus berarti angkanya tidak ada dalam kurungnya ya. Kalau misalkan defisit nanti ada dalam kurungnya karena dia bersifat negatif. Gitu. Jumlah kas masuknya 9.000, jumlah kas keluarnya 4.900, sehingga kas masuk dikurang kas keluarnya, posisinya adalah positif, surplus. Kemudian kita tambahkan, asumsi di soal ini tidak ada beginning balance. Tidak ada beginning balance, sehingga kas awalnya 0. Kas akhirnya kita dapatkan adalah 4.100. Surplus ditambah kas awal 0. Sudah ini kita bikin laporan arus kas pakai metode langsung dengan pendekatan tunggal. Tapi kan sebenarnya PSAK sendiri tidak mensyaratkan seperti ini. Yang benar adalah metode campuran. Kalau untuk metode campuran sendiri, kita kelompokkan pertama kegiatan operasi dulu, kegiatan investasi, dan pendanaan. Pertama-tama tentu saja kita buat dulu judulnya, judul laporannya, PP apa, nama laporannya, kemudian periodenya untuk bulan yang berakhir 2019, untuk bulan Januari. Untuk bulan Januari yang berakhir 2019. Kita lihat kegiatan operasi langsung kita masukkan mana kas masuk, mana kas keluar. Beda dengan pendekatan tunggal tadi ya. Kegiatan operasinya
dapat dari penerimaan dari pelanggan 9.000. Sementara kas keluarnya tadi ada 3 item, dari atas pembayaran pemasok, atas pembayaran sewa, atas pembayaran kepada karyawan berupa gaji. Kemudian kita peroleh kas masuk dari kegiatan operasi. Kenapa kas masuk? Karena di sini positif ya. Kalau negatif nanti namanya bukan kas masuk, kas keluar atau kas yang digunakan. Kemudian di sini saya tetap masukkan kegiatan investasi. Sebenarnya memang tidak ada, tapi saya di sini hanya menunjukkan formatnya. Formatnya kan habis kegiatan operasi, kegiatan investasi nih. Kita kosongin aja di sini 0 kan. Sorry, 0. Kegiatan pendanaan juga 0 kan. Tidak ada. Sehingga surplusnya itu kita sebenarnya bisa tambahkan saja kas bersih dari kegiatan operasi, ditambah kas bersih dari kegiatan investasi. Rumusnya adalah kas bersih dari kegiatan operasi, ditambah kas bersih dari kegiatan investasi, ditambah kas bersih dari pendanaan. Yang ini ya. Karena ini 0, jadi jumlahnya juga 4.100 surplus. Karena beginning balance akun kasnya 0, maka kas akhir Januarinya juga 4.100. Beginilah anggaran laporan arus kas dengan metode langsung pendekatan campuran. Bedakan mana kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Baik, selanjutnya saya mulai dengan tujuan pembelajaran yang kedua untuk menyusun laporan anggaran laba rugi. Sama seperti anggaran laporan arus kas, di anggaran laporan laba rugi, kita cantumkan dulu nama perusahaannya, nama laporannya, kemudian periodenya untuk bulan Januari. Oke. Untuk bulan Januari yang berakhir 2019. Ini kita asumsikan menggunakan etap ya. Jadi standar akuntansi yang saya gunakan untuk penyusunan laporan ini adalah etap. Kita merefernya ke formatnya etap gitu. Kita mulai juga dari penjualan. Ingat kalau di laba rugi penjualannya total penjualan. Berbeda dengan laporan arus kas. Kalau laporan arus kas penerimaan atas penjualannya kan hanya yang kas saja. Karena dia kan laporan arus kas. Tetapi kalau kita bicara laporan laba rugi berarti penjualan yang tercermin di sini adalah total penjualannya. Total penjualan PT Toko Purnamasari adalah 15.000. Kita masukkan 15.000, jangan 9.000. Nah, sekarang beban pokok penjualan atau COGS-nya kita dapatkan dari mana? Sementara di sini kebetulan kita tidak diberitahu ya COGS-nya berapa. Jadi bisa kita lihat aja di sini. Perusahaan itu melakukan pembelian barang 10.000 nih. Tetapi dia punya persediaan akhir 2.000. Awalnya dia punya inventory 10.000, persediaan 10.000. Ternyata dihitung di gudang, persediaan akhirnya 2.000. Berarti berapakah yang terjual atau berapakah COGS-nya? COGS-nya berarti selisih antara 10.000 dikurangi 2.000. Jadi COGS yang di sini kita cantumkan 8.000. 10.000 pembelian dikurangi dengan ending balance-nya 2.000. Penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan, kita dapatkan laba bruto atau gross profit kita 7.000. Setelah kita cantumkan laba bruto, seharusnya
Kita cantumkan juga nih beban penjualan. Beban yang terkait dengan divisi-divisi penjualannya apa aja nih. Bisa beban promosi, bisa beban distribusi, dan lain-lain. Bisa beban komisi sales, penjualan. Bisa. Tetapi dalam contoh ini tidak ada, sehingga saya nolkan. Tetapi kenapa saya tetap mencantumkan? Karena saya mau kalian tetap tahu format utuh dari laporan laba rugi. Makanya saya tetap cantumkan beban penjualan, tapi di sini 0 ya. Setelah beban penjualan, kita masuk ke beban umum dan administrasi. Jadi kita masukkan apa tadi, ada sewa ya, ada sewa, ada beban sewa dan beban gaji, itu akan masuk ke beban umum dan administrasi. Kita asumsikan dia masuk ke beban umum dan administrasi. Sehingga total beban umum dan administrasinya adalah 900. Kita punya gross profit atau laba bruto 7.000 dikurangi dengan total beban umum dan administrasi 9.000. Sementara penghasilan dan beban lain-lainnya tidak ada. Sehingga laba operasionalnya kita dapatkan 6.100. Tapi kalau ada penghasilan dan beban lainnya isinya apa aja nih misalkan. Misalkan kalau perusahaan ada pendapatan dividen bisa masuk ke sini, penghasilan dan beban lain. Atau perusahaan punya keuntungan, gain atau loss, itu masuk ke pos penghasilan dan beban lainnya. Kebetulan di contoh soal tidak ada. Sehingga laba operasionalnya Rp6.100 dikurangi lagi dengan beban keuangan, yaitu beban bunga. Karena beban bunganya tidak ada, maka dikosongkan. Tidak apa-apa, saya hanya mau kalian tahu format utuhnya saja. Setelah dikurangi beban bunga, kemudian kita dapatkan laba penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan itu dapatnya dari laba operasional dikurang dengan beban keuangan. Tetapi 0 nih beban keuangannya, sehingga laba sebelum pajak penghasilannya juga segini, 6.100. Dan kebetulan memang pajak penghasilannya 0. Sehingga kita dapatkan net income-nya juga 6.100. Dari laba sebelum pajak penghasilan dikurang pajak penghasilan 0, sama dengan 6.100 kita masukkan sebagai laba bersih perusahaan. Ya, begitulah pembuatan anggaran laporan laba rugi. Masukkan dulu penjualan utamanya, kemudian dikurangi beban pokok, dapatnya laba bruto, dikurangi lagi dengan beban penjualan, dikurangi lagi dengan beban umum dan administrasi, ditambah atau dikurang dengan penghasilan dan beban lainnya. Kemudian dijumlahkan semuanya dapat laba operasional. Dan ikut format seterusnya. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mampu menyusun anggaran neraca. Kita lihat ya bahwa di sini kita memiliki laba bersih 6.100. Ingat bahwa laba bersih itu akan ditutup ya. Laba bersih akan ditutup ke modal, atau bahasa Inggrisnya return earning. Bahasa Indonesianya saldo laba. Jadi kalau posisinya di sini adalah positif, artinya kalau kita punya net income, berarti nanti efeknya adalah modal kita bertambah. Gitu. Kalau rugi, modal kita berkurang. Nanti laba bersih ini akan kita pindahkan ke neraca. Oke, kita akan membuat anggaran neraca. Kalau kita bicara neraca itu terminologi yang dipakai oleh ETA. Kalau untuk PSAK kan laporan posisi keuangan ya. Jadi kita lihat di sini.
kita tuliskan perusahaannya. Tadi PT, harusnya kita tulisin PT Purnamasari nih, toko Purnamasari di sini. Toko Purnamasari. Toko Purnamasari, Neraca. Ini juga harus kita cantumkan anggaran ya. Anggaran neraca Januari 2019 dalam rupiah. Kita mulai dari aset lancar dulu. Aset lancarnya kita identifikasi, kita punya kas. Tadi nih dari sini. Dari kas akhir Januari kita dapatkan dari laporan anggaran kas 4.100. Kemudian kita punya juga dari keterangan D. Sisa barang dagangan, persediaan 2.000 kita punya. Kemudian apa lagi nih? Kita juga punya piutang ya. Tahu dari mana piutang? Dari poin B, ingat. Penjualan barang 15.000 secara tunai. Itu kan sebenarnya bisa kita jurnal seperti ini. Cash pada account receivable pada sales. Salesnya tadi kan 15.000 nih. Berarti atas penjualan tersebut kasnya tadi 0,6 kali 15.000 9.000 kan. Nah, sekarang piutangnya adalah sisanya. Piutangnya adalah 6.000 di sini. Sehingga dari keterangan atau asumsi poin A, B, C, dan D, kita ketahui bahwa aset perusahaan ada kas, ada piutang, ada persediaan. Kasnya 4.100 dapatnya dari, saya linkkan, dapat dari sini, kas akhir dari anggaran. Laporan arus kas, piutang 6.000 dapatnya dari ini, asumsi ini, 0,4 dikali dengan 15.000. 2.000 dapatnya dari persediaan akhir. Di sini dibilang bahwa persediaan akhirnya adalah 2.000. Persediaan akhir itu masuknya ke aset lancar, persediaan. Sehingga seluruh aset kita adalah aset lancar, kita totalkan dia 12.100. Aset tidak lancarnya tidak ada ya, sehingga total aset kita adalah 12.100. Oke. Sekarang masuk ke kewajiban. Kewajiban kita apa? Kita lihat dari poin A ya, di sini poin A. Membeli barang dagangan. Membeli barang dagangan. Kalau kita asumsikan dia pakai, misalkan dia pakai periodik ya, berarti perpetual, sorry. Berarti kan kita tulis inventory pada cash dan account payable. Beli barang dagangannya 10.000 nih. Kas yang keluar berapa? Kas yang keluar itu ternyata hanya 40% tunai. 0,4 berarti kan 0,4 kali dengan 10.000 berarti account payable-nya adalah 10.000 dikurang dengan 4.000. 6.000. Oke. Jadi account payable-nya 6.000 utang usaha. Tidak ada lagi utang lainnya atau utang kewajiban jangka panjangnya juga tidak ada. Sehingga total kewajibannya adalah 6.000, sementara saldo labanya itu kita dapatkan dari net income. Net income tahunya dari mana? Dari anggaran laporan laba rugi. Gitu. Sehingga total kewajiban dan ekuitasnya adalah 12.100. Oke. Tadi kan kita sudah membuat laporan anggaran laporan arus kasnya pakai direct method ya. Gimana kalau kita bikin yang keempat, itu adalah tujuan pembelajarannya, bisa menyusun anggaran laporan arus kas dengan indirect method. Ingat, kalau laporan arus kas pakai indirect,
indirect, tidak langsung. Kalau tidak langsung, berarti kita berangkatnya dari net income, gitu. Karena dia tidak langsung. Jadi laba bersih dulu kita sajikan di sini 6.100. Kemudian karena net income itu bersifat akrual, maka kita adjust net income-nya, kita rekon. Kita bersihkan dari item-item yang tidak mengandung kas, gitu. Ini harusnya kalian sudah kuasai di pengantar akuntansi atau di AKM. AKM 1 dan 2 juga ada nih materi ini. Jadi harusnya sebenarnya kalian sudah harus settle dengan pengetahuan terkait menyusun laporan arus kas. Gitu. Jadi laba bersih dulu 6.100, kemudian kita sesuaikan. Kalau metode tidak langsung, habis laba bersih, langsung ke item rekonsiliasi yang berasal dari kegiatan operasional. Kegiatan operasional tadi saya sudah jelaskan bahwa kegiatan operasional kita lihat dulu dari item-item yang membentuk net income, tapi dia sebenarnya tidak ada unsur kasnya. Ya kan, itu biasanya kalau kegiatan operasional, koreksinya itu biasanya dari kenaikan piutang, kenaikan persediaan, dan kenaikan utang usaha dalam hal ini. Kalau kenaikan piutang, kenapa bersifat negatif? Rekonsiliasinya negatif. Kenaikan piutang. Kalau piutangnya naik kan, jurnalnya ER pada sales kan. AR pada sales, kita lihat. Ketika kita jurnal AR pada sales, salesnya nambah kan, net income-nya nambah. Tetapi ada unsur kasnya nggak? Tidak ada. Di dalam AR pada sales ini tuh tidak ada unsur kasnya, sehingga atas kenaikan piutang, itu koreksinya kita kebalikannya. Jadi kita kurangi. Atau dengan kata lain, sebenarnya kalau piutangnya naik, kan kas kita tertunda kan sebenarnya. Data kasnya jadi berkurang. Jadi di sini sifatnya negatif. Kemudian kenaikan persediaan, bisa kita bilang perusahaan itu, kalau persediaannya naik, berarti kan ada pembelian persediaan, sehingga rekonsiliasinya bersifat negatif. Kalau kenaikan utang usaha sendiri, bisa saya gambarkan gini ya, misalkan kita tulis expense pada account payable. Semakin banyak kita melakukan penjurnalan expense pada account payable, ini kan kalau account payable itu kan naiknya ada di posisi kredit nih, expense pada account payable kita entry terus, berarti kan expense-nya makin besar. Kalau expense-nya makin besar, berarti net income-nya makin turun. Padahal atas jurnal expense dan account payable ada kasnya nggak? Tidak ada. Expense pada AP itu tidak ada unsur kasnya. Jadi yang awalnya expense pada AP itu bersifat menurunkan net income, pada saat kita rekonsiliasi di anggaran kas, itu bersifat menambah. Gitu. Atau dalam kata lain mudahnya gitu ya, analogi mudahnya gini. Kalau AP-nya nambah, berarti kan posisinya kita lagi dapat uang ya, karena minjem gitu, sehingga di sini koreksinya bersifat positif. Itu analogi gampangnya aja deh. Kalau analoginya pakai jurnal ya seperti ini. Gitu. Sehingga atas ketiga hal yang terkait dengan kegiatan operasional, ternyata kita jumlahkan nih dari negatif 6.000, negatif 2.000, dan positif 6.000, kita dapatkan perubahan kas untuk aktivitas operasionalnya adalah negatif 2.000. Jadi ternyata kas masuk dari aktivitas operasinya bukan 6.100. Kalau kita lihat, kalau kita tarik menjadi kas, itu kita dapat dari kas bersih atas kegiatan operasinya adalah 4.100. Kenapa? Karena dalam 6.100 ini ada unsur non-kasnya. Gitu. Kita bersihkan sehingga dapat 4.100. Kegiatan investasi dan pendanaan saya kosongkan karena memang tidak ada. Di sini nggak ada ya. Kita bikin ini 0.
Sehingga kenaikan kas tahun 2019 adalah penambahan antara kas bersih operasi, investasi, dan pendanaan. Dapatnya adalah 4.100. Jadi harusnya kalau kita membuat laporan anggaran kas yang mau pakai metode langsung atau tidak langsung, nanti kas akhirnya akan sama ya. Kita lihat sama nih 4.100. 4.100. Dan kalau 4.100-nya kita buktikan di neraca juga akan menghasilkan neraca yang balance kan. Karena kasnya 4.100, kita dapatkan total asetnya 12.100, ternyata balance dengan total kewajiban plus ekuitasnya. 12.100. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya adalah untuk anggaran, penyusunan anggaran laporan arus kas dengan metode langsung, itu langsung saja kita identifikasi. Kalau pakai pendekatan campuran, langsung kita identifikasi kas masuk dari kegiatan operasional apa, investasi apa, pendanaan apa, tanpa perlu mengoreksi net income. Kalau mengoreksi net income, itu adalah metode tidak langsung. Mengoreksi net income, terus kita sesuaikan dengan kegiatan operasionalnya apa, kegiatan investasi dan pendanaan. Sehingga nantinya kita dapatkan kas akhirnya berapa. Kas akhir yang kita dapatkan melalui anggaran laporan arus kas itu akan berguna untuk anggaran neraca. Jadi untuk anggaran laporan laba rugi sendiri bisa kita buat anggaran laporannya menggunakan format laporan laba rugi sesuai standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Begitupun juga anggaran neraca, itu kan neraca itu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, itu juga tinggal dibuat sesuai dengan informasi atau asumsi-asumsi yang ada. Hanya saja perlu digarisbawahi untuk anggaran neraca nanti total asetnya yang dianggarkan harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.